Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya pagi ini kita bangun dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Judul renungan pagi ini adalah Bahaya dari Dalam Hati. Bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 32 sampai dengan yang ke-33. Saudara, di zaman Tuhan Yesus, keputusan untuk mengikut Kristus bukanlah keputusan yang mudah. Mengikut Kristus berarti siap dicerai-beraikan, ditolak, dianiaya, bahkan menghadapi yang namanya kematian. Karena itu Tuhan Yesus dengan jujur berkata kepada para murid bahwa penderitaan itu nyata. Namun ia juga memberikan penguatan yang luar biasa. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Tuhan Yesus tidak menipu para pengikutnya dengan janji kenyamanan, tetapi meneguhkan mereka dengan kemenangannya. Jika kita melihat konteks hari ini, mungkin kita berkata, "Puji Tuhan, kita tidak lagi hidup di masa penganiayaan seperti dahulu. Kita bebas beribadah, bebas menyebut nama Tuhan Yesus, bebas membaca Alkitab." Benar, dan itu adalah anugerah besar yang patut kita syukuri. Namun justru disinilah letak kewaspadaan kita. Bahaya terbesar bagi iman kita saat ini seringkali bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Tuhan Yesus berkata bahwa para murid akan tercerai-beraikan dan meninggalkan Dia. Secara fisik, mereka mungkin masih dekat, tetapi hati mereka goyah. Ini mengingatkan kita pada suatu sikap yang sangat halus namun mematikan, yaitu kemunafikan rohani. Mengaku pengikut Kristus, tetapi cara hidup tidak mencerminkan Kristus. Mulut memuji Tuhan, tetapi tindakan menyakiti sesama. Rajin beribadah tetapi hati jauh dari kebenaran dan kejujuran. Di zaman yang serba nyaman ini, mengikut Kristus tidak selalu menuntut darah dan air mata, tetapi menuntut kejujuran hati. Tuhan memanggil kita untuk setia bukan hanya di depan orang lain, melainkan juga di ruang batin yang paling dalam, tempat tidak ada siapapun yang melihat selain Tuhan. Kesetiaan itu tampak dalam pilihan-pilihan kecil, yaitu menolak kompromi, menjaga integritas, mengampuni ketika sulit, dan tetap hidup benar meski tidak ada yang mengawasi. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia, artinya kita tidak lagi hidup untuk kesenangan dunia, melainkan untuk menyenangkan Tuhan. Kemenangan Kristus memberi kita kekuatan untuk melawan dosa, termasuk dosa kemunafikan yang sering kita anggap sepele. Pagi ini, Tuhan mengundang kita untuk bercermin dengan jujur. Apakah hidup kita selaras dengan pengakuan iman kita? Dan jika kita mendapati kelemahan, jangan putus asa, datanglah kepada Tuhan sebab Dia telah menang. Dan di dalam Tuhan kita dimampukan untuk hidup benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Ampuni kami bila selama ini kami mengaku mengikuti Engkau, tetapi hidup kami belum mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari kemunafikan dan bentuklah hati kami agar sungguh-sungguh setia kepadamu, baik dalam perkataan maupun tindakan. Kuatkan kami hari ini untuk hidup sebagai murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan memberkati langkah kita hari ini. Selamat pagi.